التقى ونر طريقي كي أراه يطيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini waktu Saudi sebagaimana biasa kita berjumpa lewat layar kaca ini dalam rangka untuk membahas hal-hal berkaitan dengan ajaran agama kita. Dan tema kita pada sesi kali ini adalah kelanjutan dari pembahasan hadis yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah jelaskan hadis yang pertama dan kita akan membahas hadis yang kedua pada sore kali ini. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Imam Nawawi mengatakan bahwa dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika suatu saat kami berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau atau dia, laki-laki itu memakai pakaian yang putih bersih dengan rambut yang rapi hitam, dan juga tidak ada tanda-tanda bahwa dia datang dari perjalanan jauh. Tetapi tidak ada satu orang pun kami di kota Madinah yang mengenalnya. Sampai beliau kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW dan menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Qala ya Muhammad, laki-laki itu mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, tolong jelaskan kepadaku terkait dengan Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah hendaknya kau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, mengerjakan puasa, membayar zakat dan mengerjakan puasa di bulan Ramadan, serta melaksanakan ibadah haji jikalau engkau mampu. Qala sadaqta, laki-laki itu mengatakan bahwa jawabanmu benar. Qala, Umar mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terheran-heran dengan laki-laki itu, bertanya kepada Rasulullah SAW, tapi dia yang membenarkan jawabannya. Jadi seakan-akan dia sudah tahu jawabannya sebelum dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Qala akhbirni anil iman. Laki-laki itu bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya dan rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik dan takdir yang buruk kepadamu. Kemudian orang itu mengatakan, qala fa akhbirni anis sa'ah atau fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Faqala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
seakan-akan engkau melihatnya. Tapi jikalau engkau tidak mampu melihatnya, maka pastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian orang itu mengatakan lagi, kabarkan kepada kami tentang datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, faqala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bahwa yang engkau tanya ini tidak lebih mengetahui tentang datangnya hari kiamat, waktu datangnya hari kiamat, ketimbang engkau yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Orang itu mengatakan, kalau begitu kabarkan kepada kami atau kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak wanita akan melahirkan tuannya, wa antara al-hufatal uratal alata ri'a asya'i tatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang yang fakir, yang miskin, tidak memiliki sendal, ya, tidak memiliki pakaian. Mereka penggembala kambing, tapi kemudian mereka berlomba-lomba untuk membuat gedung-gedung yang besar. Jadi orang miskin berubah menjadi orang-orang yang kaya. Kemudian dia mengatakan summan talaqa. Umar mengatakan summan talaqa. Kemudian orang itu pergi. Falabithtu maliya. Umar mengatakan maka saya diam. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau orang yang bertanya itu? Maka Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan nabinya yang lebih tahu tentang itu. Dia mengatakan fa innahu Jibril. Rasulullah SAW mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sangat panjang, dan biasanya para ulama kita menjuluki hadis ini dengan hadis Jibril, ya, karena di hadis ini dijelaskan bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan ajaran-ajaran penting terkait dengan agama Islam. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadis yang panjang ini sebagian dari kita sudah mengenalnya, bahkan sudah menghafalnya, ya. Ini merupakan salah satu di antara hadis yang sangat urgen, ya, dalam ajaran agama Islam, karena membahas terkait dengan rukun Islam, rukun iman, ya, bahkan terkait dengan al-ihsan yang merupakan maratibuddin, ya, tingkatan-tingkatan dalam agama, dan juga menjelaskan sikap yang benar terkait dengan hari kiamat dan menjelaskan sedikit tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi dalam majlis yang singkat itu ada pelajaran yang sangat padat yang diterima oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW terkait dengan agama, dan kita yang mendengarnya pun pada hari ini mendapatkan banyak pelajaran, ya, dari hadis ini terkait dengan hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan ajaran agama kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab mengatakan bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita bahwa kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya bagaimana interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, menunjukkan ketawaduan beliau, ya, sikap rendah hati yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tidak menyombongkan dirinya, dia seorang nabi, seorang rasul, ya, manusia yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tidak merasa tinggi hati menjauhi sahabat-sahabatnya, tapi justru berdekatan dengan para sahabat-sahabatnya, mengajari mereka ilmu, ya, dan juga mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Bahwa Allah lah yang mengutus kepada umat, ya, kepada umat yang ummi, yang buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka yang tugasnya adalah
mengajarkan kepada mereka, membacakan kepada mereka Al-Quran, membersihkan hati-hati mereka dari penyakit-penyakit hati, dari kesyirikan dan lain sebagainya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan juga Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Maka inilah tugas Rasulullah SAW. Dan tugas ini pada hari ini dipikul oleh kita, oleh umatnya. Ya. Siapapun kita, apapun profesi kita, ada tanggung jawab di atas pundak kita terkait dengan ajaran agama ini. Maka salah satu di antara hal yang bisa kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW adalah kebersamaan beliau bersama para sahabatnya, ya, berinteraksi, tawadhu beliau, sikap rendah hati, dan juga mengajarkan terkait dengan perkara-perkara agama kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian mengatakan, ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis syar. Datang kepada kami, katanya, seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat bersih, putih bersih, rambutnya hitam, legam, dan juga rapi, ya. Wala yura alaihi atharus safar, la yura alaihi atharus safar. Tidak nampak bahwa orang ini dari perjalanan jauh. Ya, dia tidak berpeluh misalnya, atau kusut masai misalnya pakaiannya, rambutnya acak-acakan belum disisir karena orang perjalanan jauh, ya. Tidak ada tanda-tandanya. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi yang mengherankan, tidak ada satu orang pun di antara kami, ya, yang mengenal orang tersebut. Jadi bukan orang asing, datang dari jauh, tapi kami tidak juga mengenal orang ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam hadis ini, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi memberikan wahyu, mengajarkan terkait dengan ajaran agama, dan di antara tata cara datangnya Jibril adalah datang dengan bentuk manusia, seperti dalam hadis ini. Ya, datang dalam bentuk manusia, dilihat oleh sahabat-sahabat yang lainnya, bahkan ngobrol, berbicara dengan Rasulullah SAW. Dan juga malaikat Jibril alaihissalam ketika datang menghadap Rasulullah SAW, beliau mencontohkan kepada kita bagaimana menghadiri majelis ilmu, ya, majelis dzikir, majelis yang mengajarkan terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang mana malaikat Jibril datang dengan pakaian yang bersih, yang putih bersih. Ya, syadidu bayadis thiyab, pakaiannya putih bersih. Ya, syadidu sawadis syar, dan juga dengan rambut yang hitam. Ya, yang hitam menunjukkan kerapian, pengagungan kepada majelis-majelis ilmu. Ya. Maka ini merupakan salah satu di antara adab, ya, ketika kita menghadiri majelis ilmu. Selain kita duduk dengan duduk yang rapi, akan kita jelaskan nanti terkait dengan duduk Jibril alaihissalam, juga kita memperhatikan keadaan penampilan kita, pakaian kita, ya, kemudian rambut kita, songkok kita, dan lain sebagainya. Bahkan kalau bisa kita memakai wewangian, ya, untuk mengagungkan dan menghormati majelis ilmu, apalagi ilmu yang dikaji dalam majelis itu adalah ilmu syar'i. Ya, malaikat Jibril datang dengan penuh semangat. Bahkan beliau berdialog dengan Rasulullah SAW. Jadi ada dinamisme, ya, dalam halaqah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Malaikat Jibril bertanya dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan semangat, menunjukkan pemahaman, keberanian untuk bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini yang hendaknya diperhatikan oleh penuntut-penuntut ilmu syar'i. Tujuannya adalah ta'dhimul ilm, itu mengagungkan ilmu, dan juga agar kemudian kita memiliki manfaat, bisa mengambil manfaat yang besar dari kehadiran kita di majelis-majelis ilmu. Di samping kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala dari majelis ilmu sangat besar, datang dari banyak hadis dari Rasulullah SAW, bahkan dia merupakan jalan untuk masuk ke dalam surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya.
barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan ya dalam rangka untuk menuntut ilmu, ilman di sini adalah ilmu agama ya. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama menurut kesepakatan para ulama kita. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menghadiri majelis ilmu akan mendapatkan pahala. Tetapi ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Mendapatkan berkah dari majelis itu. Berupa apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kemudian mewariskan kepada kita amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cari ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Memang benar menghadiri majelis ilmu mendapatkan pahala dan kebaikan. Tetapi jikalau kita selain mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu, ya, kemudian kita amalkan, maka itu adalah cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan. Maka ini adalah adab yang hendaknya seorang penuntut ilmu mengajarkan, seorang penuntut ilmu berhias dengannya ketika dia hendak memasuki dan menghadiri majelis ilmu agar mendapatkan kebaikan dan keutamaan dari majelis tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lututnya ditempelkan kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa wada'a kaffaihi ala rijlaihi atau ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, ya. Dhamir hi ini para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya dhamir ini kembali kepada Jibril, jadi kedua tangannya diletakkan di atas kedua pahanya, paha Jibril alaihissalam. Dan sebagian para ulama kita mengatakan bahwa kedua tangannya diletakkan di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Yang jelas kedua posisi ini, ya, menunjukkan kepada kita as-samtu, ya, sikap yang sangat baik ketika dia mendengarkan ilmu, ya, memperhatikan dengan seksama dan bertanya dengan pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang lembut dan sopan, serta mendengarkannya dengan baik dan sopan juga. Ya, husnus samt, ya, sikap yang baik, sikap yang luar biasa, penuh pengagungan dan penghormatan ketika menghadapi majelis-majelis ini, menunjukkan semangat yang besar, jauh dari kata ngantuk, malas dan lain sebagainya, sehingga tentu berkah yang didapatkan ketika menghadiri majelis ilmu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia duduk, dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, fa akhbirni anil Islam." Jelaskan kepadaku tentang ajaran tentang Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Yang mengherankan dari para sahabat, sebagian sahabat adalah dia memanggil dengan Muhammad, ya Muhammad. Ya? Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak pernah memanggil dan menyeru Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata Muhammad. Memanggilnya dengan Rasulullah, ya. Menyeru dengan Rasulullah sebagai bentuk apa? Ta'adduban, sebagai bentuk adab dan sopan santun dan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Namun Jibril memanggil dengan Muhammad, ya, agar dia mungkin tidak diketahui siapa dirinya, lita'miyah, kata para ulama kita, ya, agar tidak diketahui siapa dia yang datang ini, ya. Maka kemudian bersikap seakan-akan dia orang Arab Badui, karena yang memanggil Muhammad dengan kata Muhammad saja itu adalah orang-orang di luar Madinah, orang-orang Arab Badui, ya, yang jauh dari peradaban, memanggil dengan Rasulullah SAW dengan agak kurang sopan, yaitu agak kasar dengan mengucapkan Muhammad saja, ya. Dia mengatakan akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan kepada yang bertanya ini terkait dengan rukun Islam yang 5.
Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menegakkan salat, yang ketiga adalah membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala jikalau dia mampu. Ini adalah rukun Islam yang merupakan menjadi pokok dan landasan tertinggi ya dari ajaran agama ini. Barang siapa yang menegakkan ini secara umum, kita katakan bahwa keislamannya adalah keislaman yang baik. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan kunci bagi kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, kita tahu bahwasanya manusia dilahirkan dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Dan yang dimaksud dengan suci adalah dalam keadaan Islam, meyakini Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka ketika dia hidup di lingkungan Islam, maka kita anggap dia adalah seorang muslim karena dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, kata Rasulullah SAW. Maka ketika dia lahir dalam keadaan orang tua yang Islam dan tidak ada indikasi bahwa dia keluar dari Islam, kita anggap dia adalah seorang muslim sampai dia dewasa. Jikalau ada orang non-muslim yang ingin masuk ke dalam ajaran Islam, maka kuncinya cuma satu saja, yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sambil memahami maknanya dan juga mengamalkan konsekuensinya, mengucapkannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan hal-hal yang berbau dunia, ya, menginginkan pernikahan ataupun harta dan lain sebagainya. Tapi dia bersyahadat karena ingin masuk ke Islam, berawal dari keimanan, keislaman, berawal dari keikhlasan dan keimanan, dan juga melakukan konsekuensi dari syahadat itu. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan sholat. Ya. Ada sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita. Selain dari itu, maka hukumnya adalah sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Ini bagi orang yang mampu, yang punya nisab, orang yang kaya. Ya. Orang yang punya batas tertentu dari harta, ya, sehingga wajib baginya untuk membayar zakat. Batasan tertentu itu sebagian para ulama kita mengukurnya dengan emas, yaitu kurang lebih yang beratnya 80 gram, dan sebagian yang lainnya mengukurnya dengan perak yang beratnya kurang lebih 595 gram. Khusus ini terkait dengan zakat harta yang kita miliki, dikeluarkan setiap tahunnya apabila sudah masuk ke dalam nisab dari harta tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa selama 30 hari. Ya. Ini adalah wajib fardhu ain bagi kaum muslimin untuk melakukannya, ya, kecuali yang tidak mampu dari kalangan kaum muslimin, ya, baik dia karena tua, karena sakit, ya, karena perjalanan, ataupun karena haid dan nifas bagi wanita, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi wajib untuk diganti apabila datang hari-hari yang lain. Kemudian yang kelima adalah berhaji, ya, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga terkhusus bagi orang-orang yang mampu secara finansial, secara harta untuk naik haji, ya, untuk membayar perjalanan akomodasi di kota Mekah dan Madinah atau di kota Mekah saja. Dan yang kedua adalah mampu di sini kesehatan juga diperlihat dari sisi kesehatan, apakah dia mampu secara kesehatan atau tidak. Dan sebagian para ulama kita mengatakan bahwa di antara kata mampu di sini maknanya adalah berhaji dengan mahramnya, khususnya seorang wanita. Apabila seorang wanita tidak mendapatkan mahram, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak wajib baginya untuk berhaji karena tidak masuk dalam kategori orang yang mampu. Ini yang kita bahas pada sore hari ini terkait dengan hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari-hari akan datang penjelasan terkait dengan kelanjutan dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب